Nyambut sosok dari partai berlambang ya tuh, di layar kan merah, agak suasana merah nih Bang Emrus, terutama ini dari segi komunikasi nih masih ada maksudnya nih. Ada meaningnya nggak nih? Kalau saya lihat Bang Emrus hatinya pun memang ada di merah, itu sudah terlihat. Kayaknya Bang Riko tepat sekali ya analisanya. Iya. Karena saya sering dikirim oleh Bang Emrus. Iya. Risma tak terkalahkan, elektabilitas Risma menyaingi apa seperti itu. Itu maksud Anda arahnya kemana sih gitu? Saya pikir kita harus melihat kalau kita bandingkan dua pemimpin ini, bagaimanapun Risma ini lebih unggul ya dari segi kemampuan mengelola, terutama saya menusuk sesuai dengan bidang saya, yaitu komunikasi politik. Jadi saya melihat Risma ini komunikasi politiknya adalah yang konsisten, ideologis, tidak gampang terpengaruh. Beda dengan teman kita Ahok, saya pikir mudah berubah dan sangat cair kalau bahasa akademiknya. Oke, gitu ya. itu kata Bang Emrus kan ya? Iya kan? Ya, betul. Itu menurut Bang Emrus. Tapi kalau menurut mereka yang sangat mendukung Ahok untuk maju, beda lagi pasti. Sudah ada Pak Putu Arte di Denpasar, Bali. Sayang sekali ya, beliau berada di Denpasar, Bali. Kalau kesini bisa silaturahmi juga dengan Pak Bang Eriko dan juga Bang Emrus. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Mas Fadil, selamat pagi Bang Emrus, Mas Eriko dan Bang Putu. Selamat pagi Bu Putu. Ya, sama-sama. Kalau sinyal dari seorang Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik, publik itu sebetulnya kecewa dengan inkonsistensi, kurang lebih seperti itulah. Sehingga Risma saat ini menjadi apa bisa dikatakan alternatif pilihan kuat. Nah, seperti itu, Pak Putu. Dua hal saya jawab. Pertama, kalau Risma adalah pilihan kuat, saya kira Pak Ahok pun mengakui itu. Artinya beliau adalah salah satu kader terbaik PDI Perjuangan yang punya potensi karirnya tidak hanya di DKI 1, barangkali juga di Jatim 1, diakui. Dan bagi relawan Ahok, kehadiran Risma di Jakarta, kalau misalnya memang diplot ke Jakarta, itu membuat kontestasi politik di Jakarta menjadi lebih memenangkan red Jakarta. Saya sering mengatakan misalnya orang ke TPS pun dengan tutup mata itu dia akan mendapat pemimpin yang terbaik dari di antara stok yang ada. Jadi saya kira urgensi dari Pilkada Jakarta untuk cari pemimpin yang terbaik, saya kira kalaupun Risma dibawa ke Jakarta itu akan sangat menarik. Gitu. Pak Putu. Dan bagi kami di tim relawan Ahok akan meningkatkan adrenalin politik kita untuk mengelola Pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Banyak Pak Putu. Itu tadi Anda mengatakan adrenalin politik begitu ya. Tapi membuat para relawan Ahok gentar nggak sih dengan semakin menguatnya nama Ibu Risma? Kalau tidak ada kompetitor yang lebih tangguh di Jakarta, nanti orang juga akan mengatakan kan ini karena Pak Ahok yang hebat, relawannya nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, tapi kalau ada kompetitor yang bersaing begitu, nanti kontribusi relawan tim pemenangan justru pasti akan dicatat dalam prestasi politik kita. Itu poinnya. Saya ingin menanggapi soal komunikasi politik itu. Ada dua hal. Pertama, kalau soal komunikasi politik di Jakarta, di level grassroots saya kira, Jakarta tidak disuguhkan dengan komunikasi verbal, tapi dalam konteks komunikasi program. Jadi kalau rakyat Jakarta kemudian bisa melihat pemimpinnya nggak usah ngomong banyak, tapi dia kerja banyak, itulah komunikasi real. Baik. Tetapi saya juga tidak menafikan kritik dari Bang Emrus tadi, bahwa dalam konteks komunikasi politik di level elit, memang jadi tugas kami di tim bersama Pak Ahok untuk terus merapikan komunikasi itu sebaik-baiknya. Baik. Sehingga bisa membangun satu chemistry politik yang baik di antara elit. Pada sisi itu saya kira kita bersama-sama harus merapikan, karena saya juga percaya nggak ada pemimpin yang sempurna, begitulah. Oke, tadi pemimpinnya tidak perlu omong banyak, karena kalau omong banyak ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Itu Anda memang bicara soal tentang komunikasi, tapi bisa jadi ada yang tersinggung juga dengan pernyataan Anda, yakni Bang Eriko Starduga. Bang Riko, Iya. lihat saja kinerjanya selama ini. Jadi tidak perlu lagi berkomunikasi dan lain sebagainya. Kalau sudah dirasakan nyata ya nyata. Maksudnya Ahok ya. Ya, jadi sebenarnya kalau dari berdasarkan yang kami melihat ya dari reses kami yang sebelumnya, ini sebagai anggota DPR tentunya, kemudian reses yang sekarang, memang dalam hal komunikasi ini yang selalu menjadi permasalahan di tingkat, baik itu juga di tingkat grassroots, di tingkat juga dari eksekutif di DKI maupun juga di partai. Tapi memang kita juga tidak pungkiri bahwa seorang pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat DKI dari hasil kami bertemu, memang dibutuhkan seseorang yang memang tegas. Artinya apa adanya. Kedua,
dia harus mempunyai track record yang jelas. Jadi hasil kerja nyatanya itu ada. Jadi bukan misalnya Bang Emrus masih abu-abu seperti itu, atau misalnya, oh ini dia baik, santun, ini dia punya kemampuan, kapabilitas yang bagus. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus track recordnya itu jelas. Karena masyarakat DKI itu, Mbak, benar-benar memang mereka sangat sadar, sangat memahami seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan di Jakarta ini. Dan memang kalau kita lihat bukan hanya masyarakat DKI saja yang menyorot ini sekarang, bahkan di Rakerda kami di Aceh, di Manado, semua membicarakan mengenai masalah DKI. Nah, ada satu hal tambahan mungkin Bang Emrus. Ya. Ini pemilihan pilkada di DKI Jakarta ini bisa menjadi barometer untuk tingkat nasional. Bahkan menjadi perhitungan untuk di masa akan datang di 2019. Sejarah sudah membuktikan hal seperti itu. Nah, jadi memang kalau dilihat dari sudut kepada masyarakat, kontestasi ini sendiri memang membutuhkan pasangan-pasangan yang memang yang tangguh, supaya juga masyarakat DKI Jakarta beramai-ramai datang ke TPS, betul-betul menyampaikan apa yang diinginkannya sebagai pemimpinnya nanti ke depan. Nah, itu dia soal apa yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Saya yakin Bang Riko sering kali berkomunikasi dengan masyarakat Jakarta dari berbagai level. Yang mereka inginkan itu langsung menusuk pada salah satu sosok nama calon, atau mereka menginginkan kriteria begini begitu? Sebagian besar ini terbagi. Ada yang menginginkan kriteria mengenai masalah nama, tidak jadi satu masalah. Tapi ada memang jelas yang terkait masalah nama. Jadi ini memang betul-betul terbelah dua, Bang Emrus. Ada yang menginginkan, betul sangat menginginkan. Bahkan kalau dikatakan secara bahasa ininya fanatik, menginginkan incumbent. Tapi ada juga yang betul-betul sangat memang menginginkan adanya perubahan. Nah, ini juga memang faktor inilah yang memang membuat kita juga tidak semudah itu, Mas, untuk memutuskan itu. Bang Riko, saya melihatnya kalau misalnya menginginkan perubahan, ya, artinya belum puas dengan kebijakan yang sudah berjalan saat ini, kan begitu ya, Bang Riko ya? Jumlah persentasenya tinggi atau rendah? Saya tidak bisa mengambil kesimpulan soal persentasenya, karena kan tentunya yang kami datangin ini dari beberapa lokasi ini kan tidak bisa juga, tidak bisa juga mewakili secara keseluruhan. Seperti saya dapilnya kan Jakarta Selatan Pusat. Nah, ini hanya Selatan Pusat, Bang Emrus. Saya tentu tidak masuk di utara, di timur maupun di barat. Tetapi kami sekarang sedang mengumpulkan data-datanya. Artinya dari hasil reses maupun juga dari hasil pantauan dan juga masukan dari struktural kami yang kebetulan ada sampai di tingkat RW yang namanya anak ranting, ini sekarang sedang kita kumpul. Makanya kenapa Bang Emrus kita tidak bisa memutuskan dengan terburu-buru, karena bagaimanapun juga tidak boleh salah memilih pemimpin di Jakarta ini, karena masyarakat Jakarta yang akan mengalaminya 5 tahun. Ada alternatif nama nggak? Tadi Indi bertanyakan soal nama begitu. Munculkan nama Risma dari grassroots tersebut? Muncul, itu sudah jelas. Kalau itu sudah terbuka, artinya di media juga dalam menyampaikan juga masyarakat itu muncul. Karena bagaimanapun juga, ya kami bersyukur bahwa beliau sebagai kader kami, banyak yang menginginkan beliau juga, karena prestasinya di Surabaya. Kalau kita melihat, tidak mudah loh, Mas, Mbak, artinya Bang Emrus untuk misalnya seperti katakan menutup doli, membuat bagaimana dari tempat sampah menjadi taman yang demikian baik. Dan bagaimana warga, mungkin kita tidak usah berpanjang lebar, kita bisa tanyakan pada warga Surabaya bagaimana hasil yang mereka dapatkan saat ini seperti itu. Baik. Bang Emrus manggut-manggut aja di pojokan. Apa sih arti makna manggut-manggutnya seorang Emrus Sihombing? Nah, karena kan memang dari baju pun kan sudah nada begitu. Bicara terus Bang Emrus. Kita dengarkan saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Yang melaksanakan survei ini dilakukan oleh dari data media sosial ya? Betul, data media sosial. Dan tanggal 4 Agustus lalu, ini belum lama sih sebetulnya. Betul. Tapi boleh dilihat lagi angkanya ya? 50 banding 40 sekian, begitu ya? Boleh dilihat lagi angkanya mungkin. Saya berharap dengan kita melihat grafis ini, ingin juga dikomentari dong grafis ini oleh Pak Putu. Saya berharap Pak Putu bisa melihat televisi sih. Kalau tidak melihat televisi, saya ingin mengatakan, kita bacakan saja. Tri Risma hari ini 54,8%, Basuki Cahayapurnama 45,2%. Tanggapan Putu Arte. Saya kan tidak serta-merta harus percaya angka dulu, karena saya juga orang ilmiah. Saya harus cek metodologinya seperti apa, dan ini ceritanya jadi panjang. Tapi saya ingin mengatakan begini. Secara kualitatif kita harus akui bahwa Risma salah satu kader terbaik PDI Perjuangan. Itu fair saya kira. Dan saya kira Pak Ahok pun mengakui hal itu. Sehingga kalau beliau misalnya didorong ke Jakarta, kompetisi ini akan jadi menarik. Dan saya kira
rakyat Jakarta tidak perlu pilkada, dia akan memperoleh putra-putra terbaik untuk memimpin Jakarta. Nah, itu statement saya. Pak Putu, teman-teman menyesal nggak sih kalau tahu kayak gini, kenapa nggak Ahok melamar ke PDIP aja dari awal begitu? Saya kira komunikasi politik itu seminggu ini sudah terbangun, dan kalau misalnya kita membaca bahasa-bahasa politik 3 hari terakhir ini dari Sekjen, dari berbagai tempat di Bali, di Manado segala macam, bahasanya jelas. Dan nanti tanya saja sama Bang Eriko, hari ini kan Bu Risma akan konferensi pers. Saya dengar informasi itu menyangkut posisi beliau nanti. Ini malah orang Bali yang lebih tahu ya. Di PDI Perjuangan itu. Wah, Sekjennya, Dapil Jakartanya juga mungkin belum tahu nih jangan. Saya kira karena saya sepakat dengan Bung Eriko, posisi PDI Perjuangan sekarang ini dan Ahok sendiri dua-duanya sekarang dalam posisi benci tapi rindu, begitulah kira-kira. Ya, dua-duanya sedang benci tapi rindu, dan saya kira untuk ketemu juga sangat besar sekali gitu. Kalkulasi politik itu akan sangat besar, dan kami tentu sangat berharap PDI Perjuangan ikut bersama-sama. Pak Putu, kita yang di Jakarta juga sudah menyimpan info tersebut, tapi bolehlah kita cross check dengan info di Bali mungkin ya. Ini konferensi persnya kapan dan apa yang akan disampaikan oleh Tri Risma hari ini? Saya kira lebih elok Bung Eriko yang bicara itu. Katanya tapi saya ingin mengatakan sinyal-sinyal 3 hari terakhir ini sudah sangat terang benderang, saya kira, dari 17 statement. Apa itu sinyalnya, Pak Putu? Misalnya di Manado kemarin, di googling saja bagaimana statement Sekjen, statement yang lain-lain, termasuk bahasa bersayapnya Bung Eriko tadi seperti apa begitu kan. Menurut saya sudah mulai makin terang itu. Saya ingin mengatakan begini, bahwa sebetulnya antara PDI dan Ahok dalam banyak hal itu banyak sisi ketemunya banyak. Secara ideologis, dari konteks program, melamar ya Pak Putu, ya ibaratnya melamar lah gitu ya. Kepentingan politik 2019 begitu. Buat saya kalkulasi politiknya kalau kita outsider kan sederhana saja. Daripada mengirim Risma ke Jakarta sementara ia punya potensi untuk jadi Jatim 1, kenapa Jakarta tidak diberikan kepada orang yang tepat, sementara Emrus kecewa nanti itu. Emrus kecewa. Paling bisa nih Pak Putu nih memang dia. Potensi wakil gubernurnya kan masih tetap di Perjuangan. Dan bukan mustahil dari suatu ketika di tengah jalan bisa jadi gubernur gitu misalnya. Baik. Ini Pak Putu seperti sedang merayu PDIP begitu ya. Melamar. Padahal kemarin kan seperti berjuang lewat independen gitu untuk Ahok begitu ya. Bang Emrus ingin komunikasi langsung dengan Pak Putu? Saya kira Bang Putu tidak sekedar berjuang untuk menjadi Ahok sebagai calon independen. Putu sudah mendeklarasikan dulu bahwa Ahok itu pasti diusung oleh independen. Itu dilakukan di sini ketika acara itu. Di sini di Apa Kabar Indonesia? Iya, Apa Kabar Indonesia berdua. Dia jamin bahwa Ahok adalah dipastikan melalui jalur independen. Dia ucapkan sendiri itu. Ternyata apa? Sudah ditinggal. Enggak ada, Bu. Artinya sebentar kawan. Sejuta KTP begitu mudah ditinggalkan oleh yang didukung oleh Putu ini. Oleh karena itulah saya pikir sangat tepat. Kalau boleh kita katakan bahwa Ahok ini termasuk politisi yang sangat cair, yang bisa berubah sesaat. Cair atau inkonsisten? Bahasa kasarnya, bahasa sehari-harinya pelintat-pelintut lah. Bang Emrus, bahasa akademiknya adalah cair. Bang Emrus, PDIP berpikir 1000 kali dong kalau kayak gitu, Bang? Oh harus, menurut saya. Justru saya melihat harus ada PDI sebagai partai ideologis, tidak boleh mengusung tokoh yang pelintat-pelintut, harus mengusung tokoh yang ideologis juga. Satu. Yang kedua, sebagai partai harus mengusung kadernya daripada bukan kadernya. Itu suatu hal yang bagus. Jangan suatu partai itu, bahkan yang paling menarik lagi, partai mendukung. Seharusnya partai mengusung. Lebih baik lagi mengusung kadernya. Nah, karena fungsi dari partai itu adalah melahirkan pemimpin. Kalau partai tidak mampu melahirkan pemimpin, kemana APBN yang diterima itu? Bang Emrus, berarti gagal. Kita kasih kesempatan Pak Putu untuk meluruskan. Silakan Pak Putu. Ya, nanti silakanlah Bung Emrus dan TV One membuka seluruh acara yang pernah saya ada dengan Bung Emrus. Saya tidak pernah secara eksplisit menyebutkan pasti lewat jalur independen, tidak. Saya jamin. Lalu saya jamin abang katakan silakan itu. Saja dibuka. Silakan dibuka. Saya jamin. Saya mendengar di sini. Pasti ada di YouTube itu, saya kira dibuka. Bisa kalau di YouTube itu bisa. Bahwa Bang Putu, kalau di YouTube itu sudah diedit. Aslinya di sini. Ya, abang katakan kan termasuk teman Anda, Norman juga mengatakan itu dipastikan jalur independen. Jadi justru Putu harus, menurut saya, Putu harus mundur sebagai pendukung Ahok. Karena tidak kan pendukung mau lewat jalur artinya gini, karena kan kemarin dia jamin menjalur independen, berarti Ahok sudah memberikan persetujuan
bahwa Ahok jalur independen. Nah, sekarang Ahok tidak melalui jalur independen. Berarti di situ yang tidak menghargai para pendukung termasuk Putu. Jadi Putu tidak termasuk yang dihargai oleh Ahok. Itu yang saya ingin luruskan, bahwa statement Bung Endrus itu tidak benar. Kalau silakan dibuka, Bang. Saya menjamin ke independen, statement saya di berbagai tempat saya katakan, tugas kawan-kawan relawan plus teman Ahok ini menyiapkan tiket, menyiapkan kendaraan, bahwa nanti setelah itu kendaraan full di jalur independen, apakah partai politik sepenuhnya pada Ahok. Lalu saya menyatakan seperti itu karena kita tidak punya hak untuk mengatakan kemana. Bahkan sebaliknya, kalau misalnya merujuk pada data, ketika WA saya bocor dengan Adian Apitupulu segala macam, itu kan sebetulnya secara tidak langsung saya mengamini bahwa Ahok akan maju di jalur partai politik. Ketika bulan Juni tanggal 17 waktu ketika WA saya bocor itu, analisis saya ke arah sana. Itu jauh lebih konkret. Sekarang, saya tidak pernah. Sekarang tanggal 11 Agustus ya. Sekarang tanggal 11 Agustus, kita harus buka lagi rekaman di bulan-bulan sebelumnya. Berarti kalau Bang Erus merasa sangat yakin pernah dikatakan oleh Pak Putu sebelumnya. Sangat yakin. Kalau Bung Norman mungkin ya barangkali, tapi saya tidak ingin menuduh. Dan juru bicara teman Ahok termasuk Norman mengatakan itu juga di TV ini juga ketika di Epicentrum. Mengatakan pasti melalui jalur independen. Kalau Pak Norman sudahlah, sekarang kita bicara mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Pak Putu betul. Silakan kita buka diskusi nanti. Saya ingin tanya dengan tuan rumah terlebih dahulu, Pak Putu Arte begitu. Tadi kita membahas soal elektabilitas, lalu juga kita perdebatan soal konsistensi dan inkonsistensi. Jangan-jangan gara-gara sikap inilah yang kemudian menurunkan elektabilitas. Jadi publik pun juga bertanya-tanya, waduh, kalau nggak jelas kayak gini ya mending kita milih Risma aja nih, gitu. Saya kira kalau untuk membaca seberapa besar pengaruh sebuah peristiwa terhadap elektabilitas, saya tidak bisa membacanya, mengasumsikan, kecuali kalau kita menelaah survei itu dari seluruh kuesioner yang ada dengan jawaban-jawabannya. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau tadi ada pertanyaan kepada Bung Eriko dari Bung Fadil, seberapa besar yang ingin berubah, survei dari bulan Februari, kemudian April sampai bulan Juni kemarin dari 3 lembaga survei kredibel, itu rata-rata tingkat kepuasan publik hampir di level 80% terhadap kinerja Ahok. Itu fakta. Bulan Agustus gimana nih Pak Putu, bulan Agustus? Survei bulan Agustus gimana? Saya belum tahu survei terakhir seperti apa yang dilakukan, faktanya seperti apa. Karena kalau kita bicara survei, kita juga harus hati-hati. Kita sudah punya pengalaman buruk. Ketika proses Pilpres kemarin ada 11 lembaga survei, 2-3 orang ngotot seperti itu, itu faktanya berbeda. Ya, ini yang punya dapil aja belum berani merilis angkanya gitu loh, Bang Eriko. Gimana tuh, Bang? Ya, 80% tinggi loh, Bang, kalau misalnya masih mendukung Ahok gitu. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa apapun survei itu sesuatu hal yang baik untuk menjadi, katakanlah, semacam warning bagi kita, atau katakan semacam salah satu bahan untuk mengambil keputusan. Tetapi memang kita tidak bisa memberikan kepercayaan sepenuhnya bahwa survei ini pasti menentukan seperti itu. Itu tidak bisa. Dari pengalaman kita pada waktu periode yang lalu, waktu Pilkada DKI Jakarta, itu kenyataan bahwa sekitar 70% bahkan lebih. Kalau dilihat dari itu sebenarnya kita sudah mengambil keputusan untuk tetap saja. Tetapi kan dengan upaya-upaya ternyata hal ini juga bisa berubah. Sekali lagi yang ingin saja, kita menunggu konferensi pers dari Ibu Risma hari ini. Kalau yang bersangkutan tidak bersedia, PDIP akan mengusung siapa? Nah, Mbak, sebenarnya begini ya, di PDI Perjuangan itu dari awal kita sudah menerapkan 3 skenario. Pertama, skenarionya adalah berdasarkan fit and proper test yang sudah berlalu, yang mengusulkan 6 nama bersama dengan kader kita, baik itu dalam posisi gubernur atau wagub. Nah, ada skenario kedua juga, kita maju kader kita, kedua-duanya. Skenario ketiga, kita bersama-sama tetap dengan incumbent, tetapi ini tentunya seperti gayung bersambut, seperti bertepuk tangan. Kalau sebelah tangan juga kan tentu tidak bisa, harus kedua belah tangan bersambut seperti itu. Nah, artinya seperti itu. Nah, saya kebetulan mendampingi beberapa kali pertemuan. Sebenarnya kan hal ini sudah dibuka dengan lebar, tetapi harus ada
juga keinginan ingin untuk didukung. Ya. Makanya saya tadi melihat dari Beli Putu, kok bajunya warnanya biru. Yang artinya Kalau tadi merah sebenarnya sudah bisa satu ini nih, satu apa namanya, satu nada, satu arah seperti itu tadi. Pak Putu salah warna Simbol-simbol ini nih. juga menentukan. Seperti Bang Emrus kan langsung mendukung PDI Perjuangan dari awal tadi seperti itu. Iya. Untuk mendukung Nih, PDI Pak Putu, Perjuangan. ganti baju nih. Tapi, ini kita lihat nih. Sekarang kan kita break dulu nih. Iya, Kita iya. lihat di segmen Iya. berikutnya nih Pak Putu langsung berubah warna Sambil baju atau menunggu tidak? juga relawan Ahok ini konsisten atau tidak konsisten. Nah, gitu. Mau biru atau ganti merah nih? Oke. Kita akan kembali. Aja. Keibuannya dirasain gitu loh ya kan. Nah, tadi kan sebelum jeda nih Pak Putu baju biru. Sekarang kita lihat bajunya warna apa. Saya yakin beliau ini konsisten loh. Pak Putu, silakan Pak. Jadi headline. Nanti besok jadi headline kalau saya ganti baju nanti kan. Gara-gara dibully presenter, Putu ganti baju gitu nanti. Oke. Aduh. Jadi melihat ke depan nih, ini kita satu segmen terakhir nih. Saya sebelum ke Pak Putu, saya tanya dulu ke Bang Emrus. Ya. Waktu masih ada beberapa hari begitu ya, sampai pertengahan September kan ya, tinggal sebulanan gitu. Sebulan lagi. Bisa berubah segala macam hal Saya dalam kira- waktu yang sangat singkat. Saya pikir politik itu memang dinamis ya, maka hitungan detik malah bisa cair karena kepentingan-kepentingan di situ menjadi satu kalkulasi politik mereka. Jadi biasanya di panggung belakang ini para politisinya, aktor-aktor ini melakukan negosiasi. Jadi kesepakatan-kesepakatan politik itu bisa merubah peta yang sebelumnya. Jadi tidak ada jaminan seperti yang kita kata boleh jadi nggak PD akan mengusung Ahok? Iya. Tetapi saya mengatakan secara akademis gitu ya. Sejatinya partai itu mengusung daripada mendukung. Mengusung dibagi dua. Sejatinya lebih baik mengusung kadernya daripada bukan kadernya. Itu secara idealnya. Jadi oleh karena itu saya pikir walaupun petanya bisa berubah nanti. Jadi oleh karena itu saya sarankan kepada partai terutama ke PDI Perjuangan tetap mendukung dan mengusung Risma sebagai kader mereka. Karena ini adalah suatu kesempatan bagi PDI Perjuangan menunjukkan dia punya kader bisa memimpin Jakarta. Karena bagaimanapun dari sudut komunikasi politik, Jakarta ini kan menjadi pusat perhatian media di seluruh Indonesia. Artinya kalau dia gubernur atau bupati atau wali kota di daerah lain belum tentu diekspos seluruh Indonesia. Tetapi kalau bupati atau kalau gubernur DKI Jakarta pasti. Nah, inilah kesempatan bagi PDI Perjuangan menunjukkan kader mereka mampu memimpin Jakarta oleh Risma seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya ketika Jokowi memimpin DKI Jakarta. Ini kesempatan yang baik dari sudut komunikasi politik. Kalau ngambil kader dari luar dipertanyakan kaderisasi di dalam partainya seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena itulah kalau memang mengusung yang bukan kadernya, berarti pertanyaan kita bagaimana proses kaderisasi di dalam. Dan ini menjadi masalah di dalam pengelolaan partai kita di Indonesia. Yang paling masalah besar lagi ketika partai itu mengusung, mendukung, bukan mengusung. Jadi kalau dia mendukung, bukan mengusung, berarti partai menjadi subordinat daripada si calon tersebut. Demikian. Padahal PDIP Jakarta modalnya sudah cukup kuat ya. 20 cukup. 28 kursi melebihi. Saya mungkin luruskan Bung Fadil. Ya. Silakan Pak Putu. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan pada tanggal 20 sampai 23 September itu memberikan dukungan pada Ahok bersama-sama 3 partai yang lain, itu tidak mendukung, tapi tetap mengusung 4 partai. Pertanyaannya kemudian kader atau non kader. Kalau misalnya wakil gubernur sekarang diusung sebagai orang nomor 2 misalnya, Ahok nomor 1, kan masih juga kadernya yang diusung. Masih begitu aja Pak Putu nih. Masih. Nah ini kita ingin luruskan. Namanya juga usaha ya. Namanya juga usaha. Ini secara akademis ini saya mengikuti gaya logika berpikir Bung Emrus saya ikuti. Secara akademis juga. Kalau kemudian Ahok sekarang diambil sama PDI Perjuangan, maka tadi terkonfirmasi oleh Bung Eriko di Aceh katanya diributkan, di Manado diributkan di Bali. Jadi Ahok sekarang itu bukan simbol Jakarta saja. Ya kapitalisasi politik besar yang nanti akan bisa membuat PDI Perjuangan juga jadi. Anda tahu dari mana di Aceh dan di tempat lainnya itu membahas Ahok? Kan tadi kan disampaikan kan jadi pembicaraan khusus. Ya, jadi pembicaraan begitu bukan Ahoknya. Betul, tetapi statement-statement yang juga muncul di daerah kan sudah sering terdengar. Kalau tidak tidak dilaku di Jakarta, sudah bawa saja ke Kalimantan Barat, bawa saja ke Papua, bawa saja kemana. Itu ingin mengatakan bahwa Ahok representasi simbol nasional dan Pak Putu, kita konfirmasi dulu ke Bang Riko seperti itu emang?
Ya, sebenarnya salah tafsir atau benar? Kalau di kami sebenarnya kan Bang Emrus, Beli Putu, tadi dari 3 skenario yang saya sampaikan itu, apapun skenario itu adalah harus ada kader dari PDI Perjuangan yang ada. Walaupun hanya jadi nomor 2, orang nomor 2. Dalam hal ini, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau partai. Tetapi saya sampaikan sekali lagi bahwa apapun itu, yang diuntungkan itu adalah masyarakat DKI Jakarta. Siapapun pemimpin yang nanti ditunjuk yang menjadi calon dari PDI Perjuangan, itu pasti diterima oleh masyarakat DKI Jakarta. Pride partainya kemana itu Bang Riko kalau misalnya ngambil dari sekali lagi seperti sekarang kalau kita mau melihat apakah selama ini yang kaderisasi yang dikatakan oleh banyak pihak bahwa partai tidak menyiapkan kader, PDI Perjuangan menyiapkan. Contohnya seperti DKI Jakarta, mulai dari Bu Risma, Pak Jarod, kemudian ada Hasto Wardoyo, bahkan ada Rudi Solo. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi ke Jakarta, penggantinya Pak Rudi, FX Rudi, mungkin pada awalnya, loh bagaimana ini nanti masyarakat Solo? Ternyata sampai saat ini berjalan dengan sangat baik. Demikianlah ada regenerasi kaderisasi yang ada di partai ini berjalan dengan sangat baik. Jadi kalau di PDI Perjuangan tidak ada satu permasalahan mengenai apakah menjadi nomor 1 ataukah nomor 2. Sekali lagi, yang paling penting yang terbaik untuk masyarakat DKI. Kodenya udah dapat ya Bang Emrus ya? Ya, meta meaningnya sudah jelas, artinya ada kemungkinan pergeseran gitu ya. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa partai sejatinya lebih baik mengusung kadernya daripada bukan kadernya. Dan penentu suara adalah Ibu ya? Dan saya tidak bisa katakan hanya mereka yang tahu itu. Tapi yang pasti bahwa kenapa saya selalu mengatakan mengusung kadernya? Karena ini suatu hal proses politik yang ada di dalam berjalan dengan baik. Ketika diusung di luar partainya berarti ada sesuatu. Pertanyaan kita, sekalipun dibungkus dengan boleh dikatakan bahwa itu untuk kepentingan rakyat dan lain-lain. Bukankah kader itu dipersiapkan juga untuk kepentingan rakyat? Baik. Baik. Pak Putu terakhir Pak Putu, sekali lagi Pak Putu masih terus mengharapkan artinya Ahok ini dan juga kalau bisa bergabungnya partai baru dari 3 partai yang sudah mendukung, kurang lebih seperti itu ya? Oh iya, jelas. Bila perlu PKB, P3 juga ikut merapat, sehingga kekuatan kita jadi sangat besar. Kemudian gerbong partai ini berkolaborasi dengan gerbong relawan dengan 1 juta KTP, sehingga memastikan pertarungan ini akan jadi dahsyat dan cepat dimenangkan. Karena kita ingin memberikan pemimpin yang cakap untuk melanjutkan program di Jakarta. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Baik Pak Putu, terima kasih sudah bergabung langsung dari Denpasar, Bali. Bang Emrus terima kasih, Bang Riko terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu bulan depan pertengahan September. Baik, terima kasih. Nggak tahu, coba kita tanya Mbak Rati Husmaninggias. Mbak Rati, sebelum masuk ke ilmu Mbak Rati, saya ingin Mbak Rati mengucapkan 1-2 kalimat begitu ya. Menonton tayangan sidang ini yang beberapa TV kan memutarkan sampai dengan malam hari gitu ya. Anda melihatnya apa gitu dalam sebuah persidangan ini? Kalau kita sebagai penonton ya, ini suatu hiburan yang menarik. Hiburan ya? Ya, menjadi hiburan. Kan biasanya sinetron. Betul. Arahnya sudah ke arah seperti sinetron. Ya, gitu. Jadi luar biasa. Mbak Rati sendiri mengikuti? Mengikuti, walaupun saya sibuk, tapi setiap ke tempat kita lagi meeting atau kita ke kafe itu yang ditayangkan. Apa yang ingin dilihat? Apa yang ingin didengar? Yang kita ingin lihat tuh detailnya. Apakah ya itu momen-momen pada saat dia di CCTV itu apakah CCTV, dia kan? Ya betul. Pantesan persidangan kemarin ya karena mendatangkan ahli IT begitu yang diputar adalah CCTV itu yang membuat penonton manteng gitu istilahnya. Gimana nggak manteng juga, karena orang tua dari almarhum Wayan Mirna Salihin pun juga berkali-kali kan dari awal di program ALC tunggu nanti itu saya kasih itu gerakan otot saya kasih itu nanti dibuka secara gampang. Kita buka lagi kalau gitu ya di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini sambil mungkin Mbak Rati apa sih yang Mbak Rati catat poin-poinnya di dalam tayangan. Nah, mungkin ini dulu deh dibuka secara besar aja begitu kan? Secara full screen gitu. Iya. Nah ini ada gerak-gerik Jessica bincang dengan kuasa hukumnya. Mungkin Mbak Rati bisa cerita dari micro expression. Kalau saya lihat dari gerakan matanya, dia ini banyak berkedip. Itu juga bisa menunjukkan bahwa ada kecemasan. Gitu. Walaupun dia terlihat sekali mencoba untuk menekan perasaannya. Tidak ingin menunjukkan bagaimana dia apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, menekan tapi perasaan matanya itu acting nih saat ini.
Berakting bisa juga dia berakting supaya memberikan pencitraan tertentu bahwa ia kalau dia itu saya tidak melakukan, saya bukan pelakunya, saya tidak goyah dengan apa yang ditayangkan. Kalau angle-nya itu gestur tubuh, mimik wajah seperti yang ada di TV saat ini nggak? Nah, kalau yang angle seperti itu tadi, saya tidak bersalah. Dia ingin menunjukkan pencitraan seperti itu, tetapi matanya itu berkedipnya sangat sering. Nah, itu kan alam bawah sadar yang kadang-kadang tidak bisa ditekan kan. Kayak misalnya orang nervous, orang cemas tuh kadang-kadang menggerakkan tangan, menggigit kuku, menggigit bibir, matanya berkedip lebih sering. Itu kadang-kadang muncul juga. Gitu. Nah, di CCTV kemarin juga ada gerakan-gerakan tangan yang sempat dibahas. Ya, betul. Oleh hakim begitu ya, oleh ahli IT juga kemarin sempat dibahas. Ada yang sedang menggaruk, ada yang sedang garuk-garuk tangan juga. Apakah itu bentuk dari kegugupan atau memang betul-betul gatel? Berarti ini kita lihat gambar ini. Ya, kita lihat ya di sini. Ini pada saat setelah korban mulai tidak sadarkan diri ya. Dan sudah memancing perhatian sejumlah pengunjung lain. Nah, ini arti lirikan ini apa ini? Dia menggaruk ini gatal betulan atau berupa nervous? Kalau katanya toksikolog, kalau ada racun terkena kulit itu akan menjadi gatal. Oke, itu lepaskan dulu. Ya, itu lewat. Ya. Tapi pas dia gini tangannya ini gatal beneran atau hanya sekedar menghilangkan rasa nervous sih? Kalau ini sepertinya gatal betulan karena kemungkinan dia menaruh sesuatu di situ. Kemungkinan ya. Saya sih nggak ini ya, tapi kalau emang dari segi toksikolog mengatakan bahwa itu bisa terkena dan mengakibatkan gatal, bisa itu. Tapi setelah ini kalau kita amati, dia itu memegang tangannya dan dia garuk-garuk, itu bisa juga karena dia kerasan. Karena Mbak Rati menangkap juga dia pegang tangan, dia garuk-garuk itu di dalam CCTV yang ditayangkan kemarin. Iya, betul. Mungkin teman-teman juga bisa membantu untuk mencarikan ketika dia mungkin gambar lain di dalam CCTV. Kemudian setelah ini saya melihat juga di TV One dia menaruh tas. Perilakunya itu perilaku orang yang salah tingkah. Padahal mestinya kalau menurut saya reaksi normal adalah seperti Hani. Dia itu langsung mencoba untuk membantu. Temannya. Ya, temannya punya ikatan batin, sahabat. Pasti kan kita akan panik, kita akan mencoba untuk memulihkan kembali kondisi teman kita, membantu, mungkin menghubungi keluarga atau apa, itu sebetulnya reaksi yang normal. Tapi di sini kita lihat kok dia mempunyai perilaku yang seperti menjauh dari korban. Kemudian ada kecemasan, salah tingkah, dan hanya ini kaku, terpaku. Padahal kalau teman, ketumpahan air aja kita bisa marah di restoran ibaratnya. Nah, ini sepertinya kayak tatapan ya, mengingat judul kita kan arti lirikan. Betul. Tatapan mata pun juga sepertinya, ke kiri lagi. Tatapannya itu dia melihat. Jadi berpindah-pindah, gitu, tidak fokus ke arah Mirna yang sedang tergeletak atau apa. Apa yang ingin dilihat sebetulnya? Dia mungkin melihat apakah ada yang ketinggalan atau terlewatkan. Dia observe ini lingkungan itu TKP. Gitu, padahal kalau semua tatapan pengunjung menuju ke arah korban pada saat ini. Betul. Sedangkan dia lihat sekeliling. Gitu. Dia observe lagi itu TKP. Baik, masih ada cukup banyak hasil dari CCTV kemarin ya. Yang ingin saya tanyakan juga Indi kepada Mbak Rati adalah, mungkin nanti teman-teman bisa juga mencarikan visual ketika seorang Jessica mendengarkan pemaparan dari saksi ahli IT yang sedang menjelaskan gambar CCTV. Saya membayangkan begini loh, kalau di persidangan sebelumnya ya Indi ya, mungkin Jessica merasa saya masih bisa defense, mungkin, sekali lagi mungkin, gitu ya, saya masih bisa tenang. Tapi kalau begitu sudah membaca gambar, artinya gambar itu tingkat genuinitasnya, keasliannya pun juga bisa dipertaruhkan seperti itu. Jangan-jangan sudah ada rasa panik di dalam diri seorang Jessica. Jangan-jangan, sekali lagi begitu. Saya ingin coba nanti hadirkan gambar tersebut. Mungkin bisa dibaca juga secara gestur oleh Mbak Rati saat lagi.